Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pak Yogo, boleh dibuka Pak Yoga? Pak Yoga apa Pak Yogo? Pak Yoga ya? Pak Yoga, Yes, boleh dibuka. Teman-teman boleh ininya kameranya dibukain. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka perkuliahan pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke materinya, Ustaz. Kita kenalan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa hawla wa quwwata wa kiram. Alhamdulillah pada malam ini awal pertemuan kita dengan teman-teman untuk belajar masing-masing memberikan kebaikan buat kita. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, sanak familinya, dan orang-orang yang selalu setia mengikuti bapaknya. Suaranya jelas nggak? jelas, Ustaz. Jelas. Ana lagi isoman nih, ya. Kemarin di antigen positif, ya. Ini baru yang hari kedua. Tadi ke puskesmas baru di swab ya. Hasilnya katanya besok. Semoga aman-aman nih. Teman-teman sekalian, perkenalkan hukum pilah ini pertama ya. Kita sebelumnya belum ketemu ya. Hukum bela Salahuddin Al-Ayyubi. Dulu Ana pakai nama Al-Ayyubi, kemudian waktu SD dibilang tukang ubi, jadi nggak Ana pakai lagi. Salahuddin Al-Ayyubi Muhammad Toha. Ayah saya Ana Muhammad Toha. Umur udah kepala 5 ya, lebih dari 50. Alhamdulillah. Semoga sisa umur ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Ana punya anak 6 ya, alhamdulillah. Yang sudah keluarga ada 2 orang. Kemudian ada tinggal 4 di rumah, ya, seorang laki-laki, kemudian perempuan masih ada 3 di rumah. Yang kecil-kecil udah syukuran SMA ya, kelas 2. Teman-teman sekalian, bergabung di STD itu sejak 2005 ya, 2005 membantu ya di kuliah. Dulu sempat pegang pelajaran akhlak, kemudian diganti pelajaran hadis. Teman-teman sekalian, saya pernah belajar di banyak kuliahan, tapi memang nggak selesai-selesai. Karena kuliah di Muhammadiyah, kemudian di IAIN, ya. Kemudian pernah ke Mesir, habis itu ke Sudan. Ya. Nah, ini Sudan yang selesai S1. Teman-teman sekalian,
kita ada kontrak belajar ya. Pertama, kita harus komitmen belajar. Belajar ini adalah bagian kewajiban kita. Hukum belajar untuk agama itu wajib, ya. Atau belajar yang lain itu sunnah aja. Kenapa? Karena dengan belajar agama ini kita bisa mengisi kebutuhan kita, kewajiban kita, dan kita tahu apa yang dituntut oleh Allah kepada kita. Yang pertama komitmen belajar kita, ya. Kemudian kita menghargai waktu teman-teman, ya. Kalau mungkin nanti habis Isya, ya, lebih cepat mungkin kita lebih awal selesai, ya. Kemudian yang kedua kehadiran, ya. Kehadiran kita penting, lebih khusus teman-teman yang ada di sini. Sekarang tadinya kan mau offline, ya, tapi mengingat kondisi, ya, banyak wilayah Pelamangkang ini udah banyak kasus, ya, lebih dari 8.000 kasus yang ada di Kecamatan Mampang, sehingga kita harus online. Kehadiran nanti Pak Prayoga di absen, ya. Saya belum pegang absen nih, nanti belum biasa di absen. Nanti yang di absen teman-teman, ya, setiap masuk di absen satu-satu. Nanti di checklist saya ditulis di checklist. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar hadis Arba'in, ya. Arba'in Nawawi. Itu ada 42 hadis. Namanya Arba'in. Kita baca nanti lanjutkan, ya, semester kelima kalau nggak salah. Kita sampai hadis sampai 14, ya. Harusnya 16, ya. Pertemuan kita 16 pertemuan dari sekarang, ya. Dipotong UAS dan UTS, ya. Minimal 14 hadis. Kemudian setiap teman-teman ini punya kewajiban membuat makalah dan presentasi. Kenapa sih kita masih presentasi? Ya, kita sudah gede, ya, sudah besar, dan kita banyak mencari ilmu dan memberikan kebaikan buat orang lain. Bisa jadi Ustadz memang nggak tahu, ya. Kita punya ilmu yang harus kita ajarkan kepada teman-teman, ya. Ini kita bikin makalah. Banyak teman-teman yang bagus, ya, makalahnya. Kemudian referensinya bagus. Ini menarik, ya, buat bikin kajian-kajian, ya. Nah, ini nanti ditentuin, ya. Kalau ada 14 atau 16 hadis, berarti dibagi lah. Ada yang 2 atau ada yang 3 atau berapa, nanti sesuai dengan teman-teman. Kalau memang kurang, ya masing-masing satu. Dan teman-teman harus punya kontribusi, ya. Jangan mengandalkan teman yang lain yang buat hadis, cari hadis. Kita masing-masing punya kesempatan untuk kreatif untuk memberikan masukan. Buku yang referensi utama itu adalah Arba'in Nawawi. Bisa dipakai Al-Wafi. Kemudian ada Jami'ul Ulum wal Hikam, ya. Ini Jami'ul Ulum wal Hikam itu karya Ibnu Rajab, udah diterjemahin, ya. Ada sumber-sumber hukum, ya. Itu bisa dilihat nanti di maktabah atau perpustakaan, di situ juga ada, atau dicari, ya, di bukunya. Kemudian diperkaya mungkin kalau ada di internet, ya. Kita harapkan bukan antum download di internet kemudian disadur langsung dijadiin makalah. Banyak teman-teman nggak mau capek gitu. Mungkin hadis ini ada di download seorang ustadz ini kemudian diturunin, ya. Ya nggak salah, tapi kita harusnya, ya, mengambil referensi, ya. Kita bisa pakai dari buku-buku yang lain kemudian ditambah dengan teman-teman. Perlu ada nama referensi, ya, buku, dan kemudian
penjelasan dikasih PPT ya. Ya, ada PowerPoint ya, PowerPoint dibuatin tapi penjelasannya pakai ya, makalah. Nanti akhir semester kita kumpulin, kita bisa jadiin satu buat ujian. Siap ya? Nah, sehingga kalau ada ustadznya yang nggak hadir, kita tetap berjalan. Atau mungkin ustadznya kurang sehat, bisa cuman dengerin, kita tetap berjalan seperti kuliah yang biasa. Jadi teman-teman, ini hadis arba'in. Banyak buku arba'in ya, ada Ibnu Daqiq, kemudian Jami' Ulum wal Hikam Ibnu Rajab, kemudian bukunya Syekh Utsaimin, punya Syekh Bugo itu ada Arba'in Nawawi Al-Wafi ya. Bisa diambil dalam buku-buku itu. Yang menjadi sumber utama itu Jami' Ulum wal Hikam, itu Ibnu Rajab. Banyak orang mengambil di situ, tinggal dikembangin. Yang pertama ada pendahuluan ya. Kemudian ada mukadimah atau pendahuluan, kemudian hadisnya, kemudian biografi ya. Biografi riwayat hadis. Misalnya An Amiril Mukminin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu siapa? Ya. Nah, ini kita penjelasannya. Yang penting kita ada ulasan Umar ya. Kemudian isi hadisnya. Ya. Ini ada fikih hadis ya. Ya, di sini ini kemudian pelajaran yang bisa diambil ini. Nah, ini bisa menjadi pedoman buat kita. Paham ya? Oke. Paham, Teman-teman yang berharap kehadiran ini ada mukanya ya, ditampilin ya. Karena nggak tahu antum belajar apa enggak gitu. Kalau emang nggak sibuk banget, kemudian nggak di perjalanan atau enggak ini, ya kita ikut kameranya dihidupin ya, sehingga antum nggak jadi alasan untuk nggak belajar. Kita nggak banyak, nggak lama belajar. Teman-teman sekalian, kita baca hadis yang pertama mungkin dari saya ya. Ini bonus ya, nanti dilanjutin teman-teman ya. Hadis ini dihafal ya. Hadis dihafal, nanti kalau memang dibutuhkan kita hafalan hadis, nanti kita cek hafalannya. Ini bagian dari nilai. Nilai itu ya, tugas, kehadiran ya. Kemudian juga hafalan hadis. Nah, ini memudahkan. Kalau nilai nanti bisa kompromi kita. Kalau kita rajin ya, kemudian kita hafal hadisnya, ini memudahkan buat nilai. Teman-teman sekalian, hadis yang pertama tentang niat ya. Nanti besok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalau ada 14 pertemuan, 16 pertemuan nih. Satu buat UTS, satu buat UAS. Minimal 14 ke depan kita sudah baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu bidunya yusibuha hijratuhu fa hijratuhu ila ma hajarin. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu di dunia yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Teman-teman sekalian, yang pertama kita bahas tentang Umar bin Khattab. Nanti bisa antum lengkapin karena hadis
Yang kedua itu hadis tentang Umar juga. Umar bin Khattab adalah seorang khalifah Amirul Mukminin yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq, dan masuk Islamnya cukup hebat ya, ketika beliau ingin membunuh Nabi, rupanya berbalik 180 derajat ya, sehingga mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar banyak memberikan ilmu kepada kita ya, berkaitan dengan ekspansi ya, kekuasaan Islam ya. Kemudian masalah ekonomi, banyak istihad dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ya, masa hidupnya ya itu selalu menangis ya, karena menyesali dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai matanya itu ya ada bayangan pipinya itu putih karena selalu menangis ya. Kita kenal dengan ucapan hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Itu Umar, hisablah diri kamu sebelum dihisab oleh orang lain. Umar bin Khattab ya piawai dan berani ya, sehingga tidak ada orang yang bisa merintangi ketika beliau hijrah ya. Umar bin Khattab terkenal ya keberaniannya. Teman-teman sekalian, dan Umar memperkuat barisan kaum muslimin ya. Islam itu dibantu dengan dua Umar. Kemudian teman-teman sekalian, kita masuk hadis ya. Pertama, innamal a'malu binniyat. Innama itu kalimat adawatul hasr ya. Pengkhususan ya. Hanya saja, bahwasanya kalau kita bilang kepada anak kita hanya beli ini ya, misalnya kita beli Indomie saja, nah itu yang lain nggak boleh dibeli. Nah, ini kalimat adawatul hasr ya. Pengkhususan ya. Hanya saja, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung niat. Semua amal itu kita harus niatkan karena sesuatu itu, dan orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkan ya. Makanya Nabi SAW mengatakan innamaliku limri'im manawa. Sungguhnya seorang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Nah ini kedudukan amal dalam Islam sangat penting ya. Maka ulama itu menyebutkan seperti Imam Ahmad, dia sebagai usuluddin ya. Dia sebagai pokok dasar Islam. Itu niat ya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya hadis ini itu sulusul ilmu ya, sepertiga dari ilmu. Kalau amal itu dibagi menjadi tiga, ada amal batin, amal zahir ya, kemudian amal lisan ya. Amal itu kan ada yang kelihatan, yang enggak kelihatan, ada yang diucapkan, dan ini bagian daripada amal batin. Dan dia sebagai pembahasan dalam 70 bab fikih, itu kata Imam Syafi'i. Amal ini sangat tergantung dengan niat. Dan seorang itu bisa progres bekerja dengan semangat itu kalau dia punya niat yang kuat ya. Nah, ini amal. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Dia akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Siapa yang hijrahnya karena dunia atau wanita yang ingin dinikahinya,
fajhijratu ila ma hajara ilaih. Dia akan mendapatkan apa yang diniatkan. Teman-teman sekalian, ini contoh ya. Contoh bisa dibayangkan bagaimana dulu ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang ingin hijrah ya, tapi karena perempuan. Hijrah ini kan menentukan amal seseorang, dan hijrah ini sesuatu yang sangat penting ya. Seorang tidak dianggap beriman kecuali dia berhijrah ya, ke Madinah. Maka ketika itu sahabat-sahabat semua ya bergegas untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan ada orang ingin hijrah ya, ingin menikahi Ummu Qais ya. Dia mengatakan, kalau mau nikahin saya, kamu hijrah ya ke Madinah. Kemudian dia hijrah, kata Nabi dia mendapatkan hijrahnya ya, dunia dan wanita ini. Jamaah sekalian, teman-teman yang kita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan niat, sesuatu itu, niat itu dalam bahasa lugatannya adalah al-irada al-qasdu, keinginan dan tekad. Tidak mungkin orang melakukan itu tanpa ada niat. Ya. Kita punya semangat untuk melakukan itu, ada niat. Niat, misalnya kita duduk di meja, kita mau makan. Duduknya kita di meja itu mau makan, itu bagian daripada niat. Ya. Ya, seperti orang mau puasa. Ya. Puasa tanpa dilafazkan. Makanya kata ulama, ya, sepakat ulama bahwa mahalu niat, ya, tempat niat itu adalah di hati. Ya. Meskipun ulama yang lain membolehkan dilafazkan, ya, agar memperkuat. Ya. Jadi kita jangan ribut, ada yang pakai usoli maupun enggak usoli. Ya. Ya. Memang yang diajarkan dalam Islam itu niat itu di dalam hati, bukan dilafazkan. Kecuali ketika kita mau haji atau umroh, nawaitu hajan atau nawaitu umrotan, itu dilafazkan. Ya. Ada yang lainnya itu di dalam hati. Tapi kita nggak berselisih kepada orang yang mengucapkan niat di dalam lisannya, itu memperkuat. Ada orang yang sifatnya ragu-ragu ya. Untuk memperkuatnya dia ikutin dengan lisannya. Ya, ada orang kadang ini sak ragu-ragu. Makanya kita perlu menguatkannya dengan lisan. Nah, niat ini itu pangkal dari segala amal. Ya. Apa yang kita niatkan, kita akan mendapatkan itu. Makanya di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada kita. Satu, niat buat siapa. Kemudian amalnya, apa yang kita lakukan. Ya. Kalau niatnya itu karena Allah dan Rasulnya, kita akan mendapatkan niat dari Allah dan Rasulnya. Dan kemudian apa yang kita lakukan, perbuatan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini klub dua niat. Ya. Niat itu ikhlas saja nggak cukup. Ya. Ikhlas saja nggak cukup. Ya. Kemudian juga niat. Misalnya kita mau minum obat. Ya. Kita ikhlas minum obat agar sembuh. Misalnya kita penyakit panas, demam, kita panadol. Ya. Walaupun itu bagian daripada sebab. Ya. Tapi kita nggak beramal sesuai dengan yang diinginkan. Cuma kita niat aja. Kita sebut panadol gitu. Tanpa kita minum. Nah ini nggak selesai itu demam kita. Jadi antara niat dengan amal harus disesuaikan. Ya. Niat itu di dalam hati, amalannya juga benar. Ya. Misalnya kita haus, cara minumnya itu harus sesuai. Ya. Untuk menghilangkan haus, kita minum bisa susu, air putih. Tapi kalau kita minum bensin, ya kita bukan haus, hilang hausnya, bisa kita mati ya. Itu antara amal dengan niat itu harus sesuai. Itu sawaban ya. Ikhlason dan sawaban. Ikhlas dan sesuai dengan yang diajarkan oleh
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian niat ini adalah pembeda sesuatu itu tradisi atau ibadah. Ya. Misalnya kita mau mandi. Ya. Kalau kita mandi itu ya ibadah biasa aja, sunnah. Tapi kalau kita mau mandi junub harus niat. Ya. Kalau nggak niat nggak sah kita mandi. Ya. Itu perlu ada pembeda. Ya. Kita mau nggak makan nih dari pagi sebelum subuh kita nggak makan sampai sore, sampai menjelang maghrib kita nggak makan. Tapi kalau kita nggak niatkan puasa itu nggak menjadi pahala buat kita. Jadi niat itu adalah pembeda kita dengan adat kebiasaan. Ya. Ibadah, sesuatu bisa dianggap ibadah kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ini penting. Jadi kita beramal soleh itu harus kita sesuaikan dengan apa yang diniatkan dari diri kita. Seorang bisa berbuat amal besar itu menjadi kecil pahalanya di sisi Allah, bahkan nggak dianggap ya, nggak dianggap berpahala kalau niatnya salah. Ya. Makanya kata Abdullah bin Mubarak, niat itu tukabiru tusogiru biniat, tukabiru biniat ya. Amal itu bisa besar karena niatnya dan amal itu bisa kecil karena niat. Ya. Misalnya orang beramal soleh, membangun masjid, ya, membuat apa aja ya, tapi dia niatnya salah, ingin dipuji, ingin itu amalnya gede tapi pahalanya kecil, bisa jadi hilang. Tapi seorang yang beramalnya sedikit, ya, ini kata Abdullah bin Mubarak itu ruba amalin sagirin tukabiru biniyah. Ya. Bisa jadi orang itu beramal kecil tapi pahalanya gede. Seperti orang, kata Nabi, yang menyingkirkan duri di jalan. Padahal amalnya kecil. Ya. Dia ikhlas betul jangan sampai ada orang ya mungkin kena duri atau mungkin ya tersangkut dengan duri, dia singkirkan. Kata Nabi, orang ini dapat pahala ya surga. Kan amalannya kecil ya. Ya. Ruba amalin kabirin tusogiru niat. Ruba amalin kabirin tusogiru niat atau ruba amalin kabirin tusogiru. Amal yang besar bisa jadi kecil karena niatnya. Sebaliknya amal yang kecil menjadi besar karena niat. Pondasi rumah gitu ya. Dia nggak kelihatan, tapi dia sangat menentukan. Ya. Ini niat. Ya. Kenapa orang-orang itu bisa bangun tengah malam, ya. Bisa berangkat haji, kemudian bisa mengeluarkan infak yang banyak. Kenapa? Karena dorongan imannya itu besar. Ya. Karena dia tahu persis bahwa keimanannya itu ya beramal soleh itu dengan harta dan jiwa. Itu dorongan niat nih kuat. Ya. Kalau kita bangun subuh susah, ya karena niat kita kurang kuat. Ya. Misalnya orang udah biasa bangun subuh, itu dia biasa. Walaupun nggak dipasang alarm, dia sudah bangun. Nah ini tergantung niat. Ya. Teman-teman sekalian, niat itu nggak mesti kelihatan. Ya. Seperti pohonan. Kita tahu pohonan, ya. Pohonan yang punya akar besar dan rindang daunnya dan buahnya manis, itu akarnya ada di bawah itu tanah dan dia memakan ya, vitamin-vitamin. Dan akar ini nggak kelihatan dan nggak pernah disebut. Ya. Misalnya kita beli mangga. Ini mangga apa Pak? Ini mangga harum manis. Ini mangga apa gitu ya, mangga Indramayu dan lain-lain. Ya. Dan ini nggak pernah disebut akarnya gitu. Dan akar nggak pernah
nggak pernah ribut, ya nggak disebut. Ya. Itu niat orang. Ya. Orang ketika melakukan perbuatan itu dan dia tidak merasa perbuatan itu perlu disebut-sebut karena dia beramal soleh karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ikhlas melakukan perbuatan itu. Nah ini perlu kita bikin ya motivasi. Ya. Apa yang membuat kita itu semangat belajar. Ya. Kita duduk di sini itu mau belajar agama. Ya. Jangan kita mengharap ya bahwa ijazah ini itu ya kecil itu. Ya. Niatkanlah bahwa kita belajar mencari amal, mencari ilmu. Ya. Duduknya kita di sini. Bukan mencari yang lain. Seperti petani. Petani yang datang ke sawah, dia ikhlas ingin menggarap sawah ladangnya. Ya. Dia pacul ya, untuk menanam padi. Tapi ketika dia lagi macul, dapat ikan gabus, ya, dapat belut, itu bagian daripada bonus amalnya. Ya. Nah, ini perlu dipasang niat. Jangan datang mencari sesuatu. Ya. Nah, ini kita pelajari ini bukan cuman belajar sekedar belajar ya, tapi perlu pasang niat. Seperti petani yang dicari itu adalah ya menggarap padinya. Adapun nanti dia dapat sesuatu itu bonus buat dia. Teman-teman, ini niat. Ya. Niat itu adalah kedudukan dalam amal itu sangat penting. Seorang bisa merasakan ya, semangatnya, kemudian spirit ya, itu karena niatnya. Orang-orang udah tua, kenapa mereka berjuang di jalan Allah? Karena mereka inginkan niatnya itu mati syahid. Ya, itu niatnya kuat. Innamal a'malu binniat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesuatu itu dengan niat dan orang akan dibalas dengan apa yang diniatkan. Jangan salah ya. Kita punya niat itu jangan salah ya. Kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lurus ini. Dan sepanjang perjalanan ada aja niat itu dia melenceng ya. Bisa jadi tadinya dia ikhlas, kemudian tengah jalan dia mulai tidak ikhlas. Banyak orang begitu ya. Tadinya aktivis Islam, kemudian dia menjadi pengkhianat Islam. Banyak ya. Makanya perlu dijaga. Kata ulama itu niat dipasang di 3 tempat. Di awal ketika kita buat dalam beramal, kemudian kita perbaharui ketika di tengah amal itu, dan di akhir juga kita harus menjaga niat itu. Jangan sampai di tengah perjalanan atau di akhir amal kita punya niat-niat tertentu ya. Kita masuk misalnya ada orang ikut partai ya. Ikut partai untuk apa niatnya? Untuk menjadi menteri, menjadi anggota dewan ya. Mendapat bisnis yang layak gitu kan. Bisa menguasai bisnis, banyak koleganya. Itu niatnya salah ya. Niatnya salah. Nggak ada pahalanya, nggak kelihatan. Mungkin dia dapat bisnisnya, tapi pahalanya enggak. Ya. Seorang yang ingin berjuang karena Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang diniatkan. Ya. Ya, misalnya pelajar, kalau kita mungkin dapat istri di kuliahan itu alhamdulillah. Tapi bukan semata-mata kita kuliah mau cari istri di situ. Ya, ini perlu dipasang niat. Teman-teman sekalian, Rasulullah SAW ya, menyebutkan dalam hadisnya, ya, ada penduduk Madinah tidak ikut berperang ketika perang Tabuk itu, kata Nabi SAW, ya, sungguhnya ada satu kaum di Madinah ini tidak ikut perang, ya, tidak menyusuri lembah, tapi mereka itu ya tetap mendapat pahala sebagaimana kalian perang dan menyusuri lembah. Apa yang menyebabkan itu? Kata Nabi SAW, hasabahum al-ujur. Mereka itu disebabkan tertahan karena ujur. Ya. Mungkin dia nggak punya uang, nggak ada kendaraannya. Ya.
nggak ada yang bisa mengangkat, membawanya, ya. Mungkin dia karena sakit, ya, atau dia udah tua, itu sama pahalanya dengan orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ketika kita membiasakan diri beramal soleh, pagi misalnya baca Quran, habis itu wiridan, bisa maksurat, habis itu kerja, ya, habis itu duha, kemudian maghrib baca Quran, ya, kemudian muhasabah, dan rutinitas kita yang kita lakukan, sholat biasa di masjid, ya, baca Quran gak kurang 1 juz, kemudian maksurat dan perbuatan-perbuatan lain seperti infak subuh, apa yang kita menjadikan rutin kita itu tercatat bagian daripada amal saleh kita, ya. Itu karena kita sudah biasa. Meskipun, ya, kita sakit, misalnya kita sakit atau kita musafir, tidak mungkin kalau kita sakit kita biasa sholat di masjid, kita nggak lakukan sholat di masjid. Kita biasa wiridan, nggak wiridan lagi. Baca Quran, nggak baca Quran lagi. Karena kita sakit. Atau kita sedang musafir perjalanan jauh, yang menyita waktu kita nggak sempat lagi baca Quran, kita lagi nggak sempat lagi baca ini itu, ya. Tapi pahalanya tetap, ya, berjalan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Idza marada abdu aw safaran, apabila seorang hamba itu sakit atau dia perjalanan musafir, kutibalahu amal mislu amakana ya'malu, ya. Dia akan dicatat beramal sebagaimana dia melakukan sebelumnya, ya. Meskipun dia ya'malu sahihan mukiman, ya. Meskipun dia seperti sebagaimana dia sehat, ya, sehat dan nggak sakit. Ini kita ingat betul pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Perumpamaan orang yang berjalan dengan amalnya itu tradisi kebiasaan kita. Walaupun kita sakit, tetap kita beramal saleh. Idza maradul abdu au safara kutiba lahu mislu maka ya'malu mukiman sahiha. Apabila seorang hamba sakit atau musafir, ya, dia dicatat beramal, ya, seperti dia amal waktu sehat, ya, waktu tidak berangkat pergian. Teman-teman sekalian, ini penting kita pasang niat. Maka kata ulama itu, tujaru niat. Jadilah kamu pedagang-pedagang niat. Kalau kita mau ke sekolah itu niatnya harus banyak. Pertama, kita meniat karena Allah kita belajar. Kedua, kita mau silaturahim. Ya. Ketiga, kita mungkin mau A dan B-nya. Itu sebanyak itu akan kita terima niat yang kita punya itu. Nah, ini kita menjadi pedagang-pedagang niat. Teman-teman sekalian, yang kedua adalah faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya? Hijrah ini dalam bahasa lugatannya adalah tarku atau intikal. Ya, tarku itu meninggalkan, intikal itu berpindah, ya. Meninggalkan sesuatu yang dilarang, ya, atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan hijrahnya Allah dan Rasul. Dalam hadis ini, orang-orang yang berniat selain Allah, maka nggak disebut lagi Allahnya di situ. Itu termasuk kategori dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita punya niat selain Allah. Ya, wa man kanat hijratu lidunya yusibuha. Siapa yang ingin hijrah karena dunia dan yang lainnya, termasuk ingin menikahi seorang wanita, fa hijratu ila ma hajara ilaih. Dia akan mendapatkan hijrah yang
diinginkan. Ini kalimat ini kata ulama menghinakan seorang yang punya niat selain Allah dan Rasul. Kita sangat rugi ketika beramal tanpa ada pahalanya. Ya. Pahala yang ikhlas karena Allah. Makanya kata ulama itu perlu penjagaan keikhlasan itu. Ya. Ikhlas. Ya. Mukhlisina lahu dinahu nafa. Ya. Keikhlasan itu bagaimana hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berbuat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hidupku, matiku, ya, ibadah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya rangkaian selain karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adakah kita punya niat-niat tertentu dalam berbuat? Ketika kita meniatkan karena selain Allah, maka amal kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Teman-teman sekalian, perlu kita jadikan perbuatan kita itu harus sesuai apa yang kita inginkan. Kalau nggak pakai niat, amal itu biasa-biasa aja. Tapi kalau kita pakai niat, dia termotivasi dan terdorong. Ya. Seperti Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu khalifah yang kelima. Ya. Dia masa mudanya bercita-cita ingin menikahi ya, Fatimah istrinya itu. Anak gubernur gitu. Itu dia punya tekad kuat itu. Ya, strategi-strateginya itu dicapai ya sampai nanti beliau menjadi gubernur. Nah, kita punya ya dengan semangat cita-cita ya. Niat itu mendorong seorang itu berbuat amal. Ya. Misal antum mau S2, S3 ya. Itu kan kalau motivasinya kuat, niatnya kuat, itu mudah ya. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh kami akan bukakan jalan-jalan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau kita nggak punya niat, ya, nggak semangat, mana ada kemudahan yang kita lakukan. Baik, ini sebagai pengantar ya buat kita semua, ya pasanglah niat ketika kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala, dan amal ini menjadi baik apabila amal ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita selalu melandaskan lillahi ta'ala. Dan ini amal ini yang merubah ya, perasaan kita, ya, sesuatu yang kebiasaan kita menjadi ibadah. Orang makan, sekedar makan itu mubah. Tapi kalau makannya untuk taat kepada Allah, makannya untuk memperkuat badannya, untuk lebih kuat ibadah kepada Allah, itu jadi pahala. Ya, itu digantung dengan niat. Walau alam isab, ada yang mau tanya? Ada yang belum jelas atau mau tanya? Silakan. Ustaz, apa Ustaz? Mau izin bertanya, Ustaz? Ya. Prayoga Terkait, ya. Terus padahal. terkait niat, Ustaz. Itu ada yang bilang niat boleh di hati, tapi juga niat harus dilafalkan itu tergantung pada apa, Ustaz ya? Itu pada ikhtilaf atau emang ada kondisi tertentu yang mengharuskan kita untuk melafalkan niat? Begitu, Ustaz. Atau emang ada ikhtilaf? Ulama itu mahalu niat fikol ya. Ulama sepakat bahwa niat itu di hati, bukan dilafazkan ya. Perbuatan itu kita niatkan di dalam hati, bukan dilafazkan. Adapun yang kebiasaan kita ya, khususnya di Asia itu melafazkan niat ya.
Ini ulama mengatakan itu memperkuat agar ya seorang itu menghilangkan keraguan. Ya. Misalnya kita mau sholat zuhur, nawaitu sholat zuhri arba rakaatin adaan lillahi ta'ala. Itu dilafasin. Ya. Ada sebagian orang kan ragu. Kalau nggak disebutin itu dia masih was-was. Ya. Ini penyakit was-was. Ya. Tadi udah niat apa belum? Niat apa belum? Maka untuk memperkuat diri dia sebutin lafaz. Ya. Walau alam bisawab. Ya. Kalau misalnya orang puasa wajib. Puasa wajib Ramadan itu nggak sah kalau kita niat di malam hari. Ya. Tapi ulama membolehkan kita niat di awal Ramadan, saya akan puasa bulan Ramadan penuh. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau dia ketiduran, ya, dia mungkin nggak sempat bangun, itu udah include ya puasa. Nah, dan di kampung kita sering itu kalau di masjid ya, nawaitu somagodin ya, itu mengingatkan aja ya. Sebenarnya kita bisa duduk kita di meja waktu sahur tanpa kita ngomong kita mau puasa, itu sudah niat. Ya. Niat itu qasdu ya, keinginan, irodah. Apabila kita duduk, kita mau duduk mau ngapain sih? Mau makan apa? Tengah malam mau makan. Pasti kita makan sahur. Itu sudah dianggap niat tanpa kita melafazkan. Ya. Nah, ini biasa ya, di kampung kita pakai lafaz itu. Ya. Kita nggak menyalahkan orang yang pakai lafaz ya. Nah, itu masing-masing punya argumentasi ya. Ada ulama mengatakan itu ingin memperkuat ya agar orang yang punya sifat tadi was-wasan ya, perlu diucapin. Adapun lafaz yang biasa dilakukan itu niat itu dalam haji ya. Kalau yang lain Nabi nggak ngucapin. Tapi kalau lagi haji itu lafaznya dikeluarin. Nawaitu misalnya labaik Allahumma hajjan, labaik Allahumma umrotan. Itu dilafasin ya. Diucapin pakai mulut ya. Labaik Allahumma hajjan. Yang lainnya itu di hati. Kalau puasa sunnah itu niatnya itu ketika kita pagi sebelum makan, misalnya subuh kita belum makan dan kita nggak ada minum, misalnya nggak ada makan minum. Kemudian kita sudah berangkat, kemudian sampai siang kita belum makan, udah niat aja mau puasa. Itu boleh kalau puasa sunnah. Ya, itu puasa sunnah boleh. Ya, nggak perlu di malam hari. Tapi kalau puasa Ramadan harus di malam hari. Ya. Atau duduknya kita mau sahur, atau malamnya kita mau niat besok kita mau puasa, itu bagian daripada niat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Ya, kita nggak pusing ya. Ada orang nanti ribut lagi. Ada yang usoli, ada yang apa soli kan kita sering dibikin ada orang yang emang nggak suka dengan orang Islam ya. Nah, kita ribut lah. Ya udah. Yang mau usoli nggak usoli itu ahlan wa sahlan. Kita punya masing-masing punya punya pendapat ya. Dan kalau mau pakai dirinya kita mau sholat apa kita udah tahu ya. Yang membedakan kita mau niat itu kan membedakan antara ini perbuatan perbuatan ibadah wajib fardu ain atau dia merupakan biasa. Misalnya kita sholat zuhur ya. Kalau kita diri aja kita nggak punya niat sholat zuhur, kita sholat sunnah, itu kan rusak sholat. Ya. Nah kita sholat mengikuti imam, sholat masuk udah mau ke masjid, nah itu bagian daripada niat. Ya. Niat sholat zuhur. Tapi yang harus kita tekanin lagi. Karena setan itu kan memberikan was-was. Ya. Tadi sholatnya nggak sempurna, tadi sholatnya nggak ini nggak itu. Kita menjadi pusing gitu kan.
Makanya perlu kita niat. Kalau orang yang biasa nggak pakai usolli, ketika diri waktu sholat ini masuknya zuhur, dirinya dia udah tahu mau sholat zuhur, tinggal takbir ya. Saya sering lihat ibu saya ya. Ibu saya kan pakai usolli. Jadi dulu nggak tahu yang ngajarin siapa. Usollinya susah banget ya. Jadi banyak was-wasnya gitu. Pas dia pakai Allahu Akbar itu sampai ke dadanya baru dia mau sholat. Itu berkali-kali diulang ya. Kasihan ya. Ya kasihan. Kan kita bisa pakai memakai itu ya. Diri kita mau niat mau sholat itu sudah cukup ya. Kalau memang kita mau pakai lafaz agar menghilangkan gundah gulana itu tadi was-was, itu diboleh. Walau alam bisa. Ada yang lain? Tapi intinya hadis ini adalah bagaimana kita punya semangat untuk beramal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan amal itu bisa menjadi besar pahalanya kalau kita niat karena Allah. Tanpa ada niat itu amal itu sia-sia. Ya. Nah, kalau kita nggak niat itu nggak ada amal itu tanpa niat. Ya. Nah ini dan niat itu sebagai pendorong untuk kita lebih lebih semangat. Kenapa orang bisa berangkat haji ya kemudian kalau punya uang berkali-kali kemudian berjihad ya dengan harta dan jiwa itu niatnya. Dia ingin mendapatkan pahala keridhaan Allah, dapat surga Allah, itu niat. Nah, kalau ada orang miskin, dia mengatakan gini, ya Allah, seandainya saya jadi kaya aja nih, saya mau ya seperti fulan itu infak di masjid, bangun masjid, ya, bikin sekolahan, wakaf, itu sudah berpahala itu. Tapi jangan kita cuman ingat-ingat begitu aja ya. Allah juga tahu apa yang kita niatkan. Tapi semangat kita untuk ya Allah enak banget sih jadi orang kaya. Kenapa? Tiap hari itu infak itu. Apalagi waktu Jumat ya. Jumat berkah. Masjid itu penuh dengan makanan, duit yang luar biasa itu kan. Nah, kita ingin seperti dia. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pahalanya sama ya. Nah, niat aja dulu ya. Yang muda-muda itu niat. Ya Allah, saya ingin jadi seperti si fulan ya, punya anak yang soleh-soleha, punya istri soleha gitu. Walaupun ekonominya kita masih lemah ya. Niat mau nikah dengan hafizah ya. Allah akan berikan itu. Kalau nggak di dunia nanti di akhirat ya. Jangan membujang aja ya. Orang membujang itu ya nggak ada baiknya ya dalam hidup dalam Islam. Itu niat ya. Niat kita. Apa yang kita cita-citakan kita niatkan. Walaupun nanti di dunianya nggak terrealisir, itu jadi pahala kita. Ya. Ya Allah, selesai di kuliah ini, saya akan berdakwah di kampung-kampung gitu ya. Saya masuk ke kampung Kalimantan gitu. Apalagi di sana menjadi ibu kota ya Allah. Gitu. Nah ini niat kita udah tercatat. Nah, Khalid Ibnul Walid yang menjadi panglima perang disebut oleh Nabi Saifullah Maslul, pedang yang terhunus, ya, pedang Allah yang terhunus, dia nggak pernah takut mati. Ya. Dia membela Allah. Nggak kurang dari 80 tebasan. Itu bukan di belakang, tapi di depan. Berarti dia bertempur menghadapi musuh. Tetap matinya di atas kasur. Ya. Kita nggak perlu takut ya. Nggak takut. Ya. Kadang orang takut ya. Mau nikah takut ekonomi. Bagaimana anak kita bang. Gitu. Udah nikah nggak mau punya anak. Ya. Ngapain nikah?
Kita serahkan semuanya urusan kepada Allah, kita usaha. Itu nanti Allah akan memberikan apa yang kita niat. Itu. Ini semangat kita. Niat ini, ya. Niat. Orang kalau duduk aja, walaupun niatnya mau jadi orang kaya ya nggak bisa. Niat itu harus diusahakan, dikejar. Ya. Misalnya saya mau cita-citanya ini, tapi diaplikasikan. Ya. Dan tentunya amalannya sesuai dengan amal yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang nangis, tapi amalnya nggak sesuai, ya nggak diterima. Sekarang banyak santet ya, banyak santet. Kemudian banyak orang yang memberikan saji, ya saji-saji. Kemarin saya lihat di viral di YouTube ada ya, seorang mengucapkan syahadat tapi bawa saji-sajian itu, makanan buat berhala-berhala, buat setan-setan. Itu mengucapinnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Ya. Ini terbalik orangnya dia. Ya. Kita mengucapkan la ilaha illallah bukan pada tempat. Kenapa kita kasih makanan kepada berhala-berhala itu atau setan-setan itu? Itu nggak boleh. Nah, ini walaupun kita mintanya nangis-nangis, ya, sampai kita sujud-sujud, tapi kalau nggak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, ya nggak diterima. Ya. Ini antara amal dengan niat. Ya. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang lain? Masih pada ngantuk ya? Antum ada nggak di sini tadi? Ustaz. Ustaz. Ada Ustaz. Hadir. Hadir Ustaz. Ada Ustaz. Benar Ustaz. Karena kayak ngomong sendiri, gambarnya nggak ada, antum nggak ada. Paham nggak? Insyaallah. Paham, alhamdulillah. Paham Ustaz, paham. Untuk meningkatkan produktivitas amal itu niat, ya, niat. Kenapa Nabi menyebutkan amal yang besar seperti hijrah? Ya. Itu hijrah ini kan menentukan orang Islam atau enggak Islam. Itu hijrah itu sangat penting. Jadi para sahabat itu berangkat meninggalkan kampung halaman, ya, hartanya, kadang keluarganya, itu menuju Allah dan Rasulnya. Kita kalau udah PW nih, ya, udah enak, ya, kan males itu pindah-pindah. Ya. Tapi sahabat itu berpindah karena mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Bahkan ada seorang sahabat, itu beliau di dalam Al-Quran diabadikan itu. Ya. Karena lupa ayatnya. Jadi dia bilang, dia sakit ya, tapi orang kaya. Dia bilang sama anaknya, coba bopong saya. Mau kemana ya? Bapak kata, saya mau hijrah. Ya. Bapak itu kan udah uzur. Katanya. Enggak, saya mau berangkat. Ya. Kemudian dia nyiapin ya, tandu, ya berangkat, diangkat. Ya. Kemudian belum sampai masuk Madinah, dia baru di Tanim, ya, meninggal dunia. Ya. Sampai sahabat mengatakan itu, si Fulan belum hijrah itu. Turun ayat tuh, ya. Sampai orang ini diterima hijrahnya, diampuni dosanya. Jadi tekad. Ya. Misalnya dia tadi pemabok. Ya. Kita kan mungkin masih muda-muda, ada yang pernah begini begitu gitu ya. Tapi dengan dia sadar, mungkin dia lihat ceramah Ustadz di YouTube, kemudian atau mungkin kesadaran dia semalam itu ada gempa bumi misalnya ya, kemudian dia menyesali, dia tobat, dan dia belum pernah beramal saleh, kemudian langsung mati misalnya, itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan dibangkitkan sesuai dengan
amal soleh. Nabi bercerita kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi, ya, Mekah ini akan diserang ya, oleh pasukan. Ya. Kemudian pasukan ini sudah di dalam satu tempat, Allah Subhanahu wa taala binasakan. Allah binasakan semuanya. Dari yang pertama sampai terakhir. Yang ada di situ ada pun yang sebelumnya itu, yang pada datang. Ya. Yuksifuhum awalihim wa akhirih. Allah binasakan semuanya, itu ditenggelamin dari awalnya dan sampai akhir. Kemudian kata Aisyah, ya Rasulullah, bukan di situ ada penjual, pedagang, dan ada juga orang yang nggak berniat mau berperang, mau menghancurkan Ka'bah gitu. Ya kata Nabi SAW, ya semuanya akan dibinasakan dan nanti dia bangkitkan ya. Yub'asuna bihasbi niyatihim. Akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Tadi ada pedagang, ada orang yang nggak mau membunuh, ada orang yang nggak mau ingin rencana jahat, itu nanti dibangkitkan. Makanya perlu niat ya. Orang niat. Misalnya seorang ini penjahat. Kan ada yang cerita itu. Bani Israel, ya kata Nabi SAW. Dia membunuh 99. Dia datang ke seorang rahib. Dia mengatakan, apakah aku punya pintu tobat? Enggak ada. Kemudian dia dibunuh lagi sampai 100. Ya. Kemudian dicari lagi tempat lain. Dapat seorang alim. Dia mengatakan, apakah saya masih ada pintu tobat? Ada. Orang alim. Kamu tinggalkan kampung kamu, pergi ke kampung ini, ya jangan kembali lagi. Kemudian dia tinggalkan kampungnya, dia menuju kampung yang disebut. Sebelum sampai dia mati. Tapi tekadnya itu menghapus dosanya. Ya. Kita bisa bayangin orang yang membunuh genap 100, itu dosanya berapa kali lipat. Dengan dia tekad ingin menghapus dosanya, meninggalkan kampungnya, menuju kampung yang disebutkan, tapi dia belum sampai ke kampung itu, dimatikan oleh Allah SWT. Sampai malaikat itu turun. Ya. Ada malaikat yang penyiksa, ada malaikat yang dari surga itu. Sengketa itu. Bagaimana nih? Kata yang malaikat yang mau narik ke neraka, dia belum beramal soleh. Kata yang malaikat yang surga, dia udah punya tekad. Udah habis itu datang malaikat yang ketiga. Kemudian di perselisihan itu didamain. Coba kita hitung aja. Mana jarak yang paling mendekati kebaikan? Apakah dia mendekat kepada tempat yang kurang baik atau dia sudah mendekati ke tempat yang baik? Gitu. Sampai Allah gerakan itu ya, tempatnya beliau mendekati dengan tempat yang kebaikan. Ya ampun nih dosanya. Ya. Jadi ada orang walaupun dosanya banyak, ya, kita nggak pernah putus asa dengan rahmat Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar itu menyebutkan, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmah. Wahai hambaku. Ya. Itu Allah menyebutkan kalimatnya wahai hambaku. Allah sayang kepada hamba. Meskipun dia ahli maksiat. Bahkan ulama itu menyebutkan bahwa asbabun nuzul ini itu para sahabat yang tadinya penjina, pembunuh datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana saya ini bisa nggak diampuni dosanya? Itu adanya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya. Itu bisa dilihat surat Az-Zumar. Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmah. Wahai hambaku yang melampaui batas, ya,
Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Allah sangat sayang. Makanya kata ulama memanggilnya ya ibadi, wahai hambaku. Ada orang enggak kita tipu dia, kita pukulin dia, kemudian kita marah-marahin dia, dan apa aja udah kita lakukan, kemudian dia maafin? Enggak ada. Tapi Allah, walaupun orang ini durhaka sama Allah, tapi ketika dia minta ampun, ya, bahkan Allah manggilnya dengan kalimat sayang, kalimat lembut, ya ibadi, wahai hamba. Ya. Pada ahlu maksiat Allah memanggil ya hamba. Kita kalau punya anak nakal, baik anak sendiri atau anak murid, ya, itu jangan kita maki-maki, kita bilang hal-hal yang kurang baik, ya. Allah aja memanggil orang yang maksiat itu dengan kalimat ya ibadi. Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya ketika gak mau ikut naik bahtera, ya. Nabi Nuh itu memanggil juga, ya bunayya, wahai anakku, adindaku, sayangku, naiklah kapal ini bersama kami. Itu kita kalau udah kesel memang, apalagi anak sendiri, ya, kita pasti marah. Tapi itulah perasaan yang dilakukan oleh para anbiya, memanggil anaknya yang berseberangan ideologi, ya, berseberangan dengan keyakinan, masih tetap dipanggil wahai anak. Kalau Allah memanggil kita ya ibadi, walaupun kita ahlu maksiat. Teman-teman itu, ya, proyeksi ke depan, kita punya niat tekad kuat beramal. Kata Nabi, seorang yang tidak punya niat untuk mati di jalan Allah, itu matinya jahiliyah. Kita harus berjuang buat mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Umar bin Khattab mati, Allahumma amitna fisabilik, ya. Ya Allah, matikan aku dalam jihad di jalanmu, ya. Nah, kalau kita sudah niat, ya, meninggal, itu kita kategori mati syahid. Ini niat aja enggak. Bagaimana kita berjuang untuk Allah Subhanahu. Walau alam bisawab, ya teman-teman sekalian, semoga ini memberikan inspirasi buat kita semua, kebaikan buat kita. Pasanglah niat, karena kedudukan niat dalam amal itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ayat-ayat yang mendukung kita beramal karena Allah. Begitu juga hadis Nabi, kita punya kesempatan beramal untuk Allah dan Rasul, bukan untuk siapa sih. Baik, ini kita cukupkan, ya, nanti absennya dikirim, ya. Saya masih pusing palanya, ya. Baik, jazakumullah khairan. Semoga pekan depan kita lanjutkan di hadis kedua, nanti disusun, ya, Pak Prayoga, siapa yang maju, kemudian presentasi, nanti ditampilin, ya. Ada sesi tanya jawab, habis itu nanti baru kita bahas bersama-sama. Walau alam bisawab. Tapi kita cukupkan aja, ya, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Juga nanti dikirim, ya. Assalamualaikum, anak izin, ya. Antum boleh lanjut. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.